Halo, Assalamualaikum. Sebelumnya, perkenalkan ya, nama saya Tarhumi. Saya mahasiswa Stikes Indramayu. Saya dari Prodi Sarjana Kebidanan Stikes Indramayu. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang kegawatan medis pada cedera dan perdarahan. Nah, untuk pembahasan yang lebih lanjut, nanti kita akan bahas ke sesi selanjutnya. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang kegawatan medis pada cedera dan perdarahan. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang cedera terlebih dahulu. Definisi cedera sendiri yaitu kerusakan fisik yang terjadi ketika tubuh manusia itu tiba-tiba mengalami penurunan energi dalam jumlah yang melebihi ambang batas toleransi fisiologis atau juga akibat dari kurangnya satu atau lebih elemen penting seperti oksigen. Nah, biasanya cedera itu dibagi 4, yaitu yang pertama cedera dengan patah tulang atau fraktur, kemudian yang kedua cedera dengan urai sendi atau dislokasi, kemudian yang ketiga yaitu cedera dengan terkilir sendi atau sprain, yang keempat yaitu cedera dengan terkilir otot. Nah, untuk cedera berdasarkan skalanya yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama cedera ringan, yang kedua cedera berat. Nah, apa sih itu cedera ringan? Nah, kalau cedera ringan itu biasanya cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh. Misalnya ketika kita kelelahan. Kemudian yang kedua yaitu cedera berat. Nah, apa sih itu cedera berat? Nah, cedera yang serius kerusakannya jaringan tubuh. Kemudian kehilangan substansi atau kontinuitas atau rusaknya dan robeknya pembuluh darah, adanya peradangan lokal. Baik, kemudian cedera jaringan. Cedera jaringan ini dibagi menjadi 2 ya, teman-teman. Yang pertama cedera jaringan lunak dan yang kedua cedera jaringan keras. Nah, apa sih itu cedera jaringan lunak? Nah, cedera jaringan lunak ini biasanya cedera pada otot atau tendon dan ligamen. Kemudian cedera jaringan lunak juga biasanya terjadi pada cedera kulit. Nah, sedangkan cedera jaringan keras ini biasanya terjadi pada patah tulang dan dislokasi. Nah, selanjutnya penyebab cedera sistem otot rangka biasanya terjadi itu karena akibat semua gaya yang cukup kuat membuat kerusakan otot rangka termasuk jaringan lunak atau gaya langsung, tidak langsung, dan gaya puntir. Nah, kemudian pada olahraga, cedera otot dan sendi biasanya terjadi karena peregangan yang tidak cukup dan gerakan yang tidak sesuai. Tanda dan gejalanya cedera sistem otot rangka itu biasanya adanya perubahan bentuk, kemudian nyeri dan kaku, kemudian ada suara derik tulang patah atau krepitasi, dan kemudian akan mengalami bengkak dan memar, kemudian ujung tulang terlihat, kemudian sendi terkunci dan disfungsi alat gerak. Kemudian pada bagian distal ada gangguan peredaran darah dan persyarafan. Nah, saya akan membahas tentang bagaimana sih penanganan jika kita mengalami cedera gitu. Nah, di sini untuk penanganan cedera tersendiri yaitu yang pertama saya akan membahas tentang penanganan cedera pada kulit. Nah, misalnya kita mengalami luka lecet atau ekskoriasi. Biasanya untuk penanganan tersebut kita lakukan pembersihan luka dengan NaCl. Kemudian kita tutup dengan kasa steril dan fiksasi. Nah, untuk penanganan pada luka robek atau laserasi biasanya kita lakukan biasanya itu kita memerlukan jahitan dan dilakukan disinfeksi untuk menutup dengan plester. Kemudian membutuhkan anti tetanus dan antibiotik. Itu untuk penanganan luka robek. Nah, untuk penanganan luka tusuk atau punktum biasanya kita lakukan fiksasi dan hentikan perdarahan. Kemudian kita hindari untuk mencabut atau melepaskan benda asing. Nah, untuk penanganan cedera pada tendon atau sprain dan strain itu biasanya kita melakukan PRICE, yaitu yang pertama protection, kemudian rest, ice, dan compression, serta elevation.
Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang hubungan luka dengan perdarahan. Nah, luka sendiri itu biasanya luka menimbulkan perdarahan. Nah, sementara darah adalah salah satu organ penting dalam tubuh yang berperan menjaga bagian-bagian tubuh supaya tetap adekuat menjalankan fungsinya karena darah berfungsi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi. Untuk luka terbuka, biasanya pada luka terbuka itu teman-teman biasanya terjadi cedera pada kulit yang menyebabkan jaringan di bawah kulit tersebut mengalami paparan terhadap dunia luar sehingga risiko terjadinya infeksi itu meningkat. Perdarahan dibagi menjadi dua jenis ya teman-teman. Yang pertama yaitu perdarahan luar. Kemudian yang kedua yaitu perdarahan dalam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perdarahan luar? Nah, perdarahan luar yaitu perdarahan yang tampak dan terlihat jelas keluar dari luka terbuka. Nah, sedangkan perdarahan dalam biasanya itu tak terlihat teman-teman dan kulit tampak rusak. Kemudian kadang-kadang terlihat di bawah permukaan kulit berupa memar. Untuk melakukan pertolongan pertama pada korban perdarahan, kita harus melakukan yang pertama yaitu kita tenangkan penderita atau korban terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita baringkan dan istirahatkan penderita atau korban. Kemudian yang ketiga gunakan tekanan langsung dan yang keempat kita tekan sampai perdarahan terkendali. Nah, jangan melepas balutan pertama. Kemudian yang kelima kita buka jalan nafas dan pertahankan. Nah, untuk yang keenam selanjutnya yaitu perawatan shock jika pasien atau korban mengalami shock. Kemudian yang ketujuh yaitu kita periksa berkala pernapasan dan denyut nadi korban. Kemudian kita jangan memberi makan dan minum. Kemudian kita rawat cedera lain. Kemudian kita berikan O2 dan lakukan rujukan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.